Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang saya beri judul makna kenaikan Yesus ke sorga. Hari Kamis kemarin itu hari di mana seluruh umat Tuhan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan saudara tahu nggak bahwa Yesus naik ke sorga tidak meninggalkan kita menjadi anak-anak yatim piatu. Tuhan naik ke sorga justru dia berjanji bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan pagi hari ini saya tidak akan menceritakan bagaimana janji itu akan digenapi, tapi saya mau membawa kita semua belajar bagaimana kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu menjadi satu makna yang penting bagi kita. Ya, itu satu rangkaian. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga. Itu satu rangkaian kehidupan dari seseorang yang bernama Yesus Kristus yang kita jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Dan saya percaya bahwa seluruh pemimpin-pemimpin besar, nabi-nabi besar, bahkan orang-orang yang mengaku mendirikan satu keyakinan agama, mereka cuma punya dua peristiwa penting, yaitu kelahiran dan kematian. Tapi Yesus punya 4 hal yang penting yang kita rayakan. Bukan hanya kelahiran, tapi juga kematian dan kebangkitan serta kenaikannya. Ya, dan itu bagi saya itu peristiwa yang luar biasa. Ya, tidak ada yang sama seperti Yesus. Amin. Tidak ada yang sama seperti dia. Ya, dia berbeda dari siapapun yang mengaku dirinya nabi ataupun pendiri agama. Dia tidak mendirikan agama, dia mendirikan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Amin. Dan pagi hari ini kita akan lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang 53. Itu pasal yang terakhir dari Lukas. Judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Saya akan bacakan ayat yang ke-24, saudara baca yang ayat yang ke-50, saudara baca ayat yang ke-51. Yang genap saya baca, yang ganjil saudara, nanti yang ke-53 kita akan baca sama-sama. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dinyatakan di perikop ini, ya, apa yang dicatatkan oleh Dr. Lukas, kita akan mengerti beberapa hal, beberapa poin tentang kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya membaginya jadi 4 poin penting yang perlu kita renungkan sama-sama. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Ya. Yang pertama, Yesus naik ke sorga itu, yang saya renungkan, itu ada yang menyaksikan. Ada saksi. Halo? Ya. Saudara, saya teringat bahwa dalam keyakinan yang lain, ada junjungannya, ada seseorang yang mengaku dirinya nabi. Dia juga pernah katanya naik ke sorga, naik mengendarakan hewan yang
Memirip dengan seekor burung. Dan waktu dia menceritakan itu, nggak ada saksi. Dia sendiri ngarang cerita itu. Dan yang lucu, banyak orang yang percaya. Banyak yang percaya dengan cerita itu. Tapi kalau Yesus seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan Alkitab, waktu dia naik ke sorga itu ada saksi. Halo? Saudara harus tahu bahwa ada peristiwa-peristiwa orang-orang yang dibawa ke sorga tanpa harus mengalami kematian, dan mereka itu punya saksi. Ada amin, saudara. Selain Yesus, ada lagi satu nabi besar Israel yang juga naik ke sorga. Dan saksi dia bukan hanya muridnya yang satu orang itu. Bukan hanya satu murid orang. Nabi itu yang menyaksikan. Ada nabi-nabi lain yang menyaksikan. Kalau menurut saudara, berapa banyak orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga? 2? 3? 4? 10? 20? Saya percaya banyak. Karena apa? Waktu dia naik ke sorga, dia bilang, jangan kemana-mana, tunggu janji Bapa. Dan berapa orang yang nunggu janji Bapa di atas loteng itu? Saudara baca sendiri itu di Kisah Rasul. Dan saudara tahu, waktu Yesus naik ke sorga, dikatakan ada kata disaksikan. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 9. Dikatakan gini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan. Berarti ada saksi dong? Betul? Oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau mereka itu lebih dari satu. Dan kalau saudara lihat tadi saya cerita kilas balik, ada satu nabi juga yang naik ke sorga, itu juga ada saksinya. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12, itu setidaknya ada 50 nabi yang menyaksikan. Saudara, di dunia ini, saya mau kasih tahu, di dunia ini, suatu peristiwa hanya dapat dibenarkan jika ada 2 atau 3 saksi. Siapa yang pernah ngadirin sidang pengadilan? Dalam sidang pengadilan, itu kalau cuma satu saksinya, itu nggak sah itu. Nggak dianggap itu. Saksi itu harus lebih dari 1, 2 atau 3 orang. Karena memang itu secara hukum memang seperti itu. Bahkan saudara tahu hukum-hukum di dunia ini dasarnya itu sebenarnya hukumnya Tuhan. Waktu Yesus diadili, kan para pemuka-pemuka itu tidak menemukan kesalahan dia. Tapi tiba-tiba datang 2 orang saksi yang membenarkan perkataan Yesus bahwa Yesus pernah mengatakan dalam 3 hari bait Allah akan dia rubuhkan. Dan itulah yang menjadi dasar yang kuat bagi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menghakimi dia. Saudara lihat sendiri itu di Matius 26. Ya. Ayat 60. Dibilang ada 2 orang saksi yang membenarkan perkataan Yesus. Ya. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Dibilang 2 orang. Halo?
Yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. 2 orang. 2 orang bersaksi dengan benar, 1 perkara sah. Jadi kalau ada seseorang ngaku-ngaku, dia pernah diangkat ke sorga, tapi nggak ada yang nyaksiin, cuman ceritanya sendiri, banyak toh. Hari-hari ini juga banyak hamba-hamba Tuhan bilang, oh dia naik turun ke sorga, pengalaman pribadinya. Nggak ada saksi tapi. Kalau saya nggak percaya, terserah saudara mau percaya, kalau saya nggak. Alkitab katakan minimal 2 orang saksi. Segala sesuatu ujilah dengan firman Tuhan. Jangan cuma dengar perkataan manusia. Uji dengan firman Tuhan. Alat pengujinya itu firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan di kitab Ibrani? Ibrani 10 ayat 28. Dikatakan gini, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan berapa? 2 atau 3 saksi. Jadi hukum tidak akan pernah bisa diterapkan sama seseorang kalau nggak ada saksi 2 atau 3. Yesus naik ke sorga, saksinya banyak. Jadi kepercayaan kita hari ini itu benar. Amin. Bersyukur kesaksian bahwa Yesus naik ke sorga itu benar. Itu bukan dongeng. Halo? Itu bukan dongeng. Itu benar. Saksinya lebih dari 2-3 orang. Saya bersyukur kita yang sudah percaya menyembah Allah yang benar. Amin. Coba lihat di satu orang, tolong baca 1 Yohanes 5 ayat 20 kalau nggak salah. Benar nggak kita menyembah Allah yang benar? Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Kalau ada yang mencoba melemahkan iman saudara tentang ketuhanan Yesus Kristus, suruh dia sangkal. Coba berani nggak dia menyangkal ini ayat? Saudara dan saya sudah ada di dalam Allah yang benar. Amin. Jadi nggak perlu lagi cari-cari yang lain. Nggak perlu lagi goyah dengan pernyataan-pernyataan siapapun di dunia ini. Pegang firman Tuhan. Kita harus punya keyakinan yang kokoh. Bilang sama sebelahmu, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Dasarnya itu firman Tuhan. Jangan perkataan orang. Ujilah segala sesuatu dengan firman. Alat penguji kita itu cuma firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ya. Jadi ingat ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sah dan benar. Ada saksinya. Bersyukur kita percaya itu. Karena itu memang bukan cerita belaka, bukan dongeng, bukan akal-akalan. Itu sah, itu benar. Disaksikan, dicatat. Dan Yesus katakan, berbahagialah engkau yang percaya, walaupun engkau nggak melihat. Amin? Ada amin? Oh, harus berbahagia dong, tapi ngomong berbahagia tapi mukanya cemberut. Gimana?
Macam mana itu kata orang Medan? Jadi kalau ada orang yang cerita sesuatu, kalau nggak ada saksinya 2 atau 3 orang, nggak usah diambil dalam hati nian, nggak usah percaya. Ya, kalau Yesus apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, banyak saksinya. Saudara dan saya bersyukur memiliki Allah yang benar di dalam Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dikatakan terangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Kalau Elia naik ke sorga itu, dia menggunakan apa? Dia dijemput siapa? Grab-nya dari sorga loh itu. Kereta berapi, betul nggak? Dijemput. Kereta. Kalau orang Melayu kan sini kan orang Medan, ada orang Medan kan banyak kan. Kereta itu kan mobilnya Grab itu. Grab dari sorga tapi. Kereta berkuda jemput. Ya. Lalu kalau saudara baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12 itu, dia kan dijemput, dia naik kan. Tapi Yesus dikatakan, Yesus itu terangkat. Perhatikan, tadi balik lagi coba. Nah ya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Kalau Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang menarik, katanya itu terangkat, bukan diangkat. Kalimat diangkat berarti ada kekuatan di luar dirinya yang memampukan dia untuk naik. Ada kekuatan yang di luar orang itu yang memampukan dia untuk naik. Siapa contohnya? Henokh. Coba lihat tentang Henokh. Ada ayatnya nih enggak? Di Kejadian 5 itu. Coba satu orang baca. Kejadian 5 ayat 24. Satu orang silakan. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, katanya di situ, kata yang dipakai adalah diangkat. Berarti itu kekuatan bukan dari dirinya. Ada kekuatan yang dari luar dirinya yang mengangkat dia. Tapi Yesus, kita baca tadi dikatakan apa? Terangkat. Berarti kekuatan itu dari dirinya sendiri. Yesus ke sorga dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Disitulah dia menyatakan kemuliaannya. Disitulah dia menyatakan kepada murid-muridnya sesiapa sesungguhnya dia. Saudara, kata per kata itu penting. Makanya orang menerjemahkan Alkitab itu nggak sembarangan. Halo? Ada maknanya. Ya. Ada maknanya. Kenapa Yesus terangkat ke sorga? Tentunya Tuhan punya maksud, yaitu untuk menunjukkan kepada murid-muridnya dengan peristiwa tersebut, yakni bahwa Tuhan Yesus mau meneguhkan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang datang jadi manusia. Dia itu sebenarnya Tuhan. Datang menjadi manusia membatasi kuasa kealahannya. Tapi waktu dia bangkit pada hari yang ke-40 setelah dia menyatakan tentang kerajaan sorga berkali-kali kepada muridnya, saatnya dia menunjukkan siapa diri dia. Dia terangkat ke sorga.
Dialah firman yang jadi manusia. Waktu Yesus bangkit setelah kematiannya, dia hanya menunjukkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari itu hanya meneguhkan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Amin. Tapi waktu dia terangkat ke sorga, dia meneguhkan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus itu sangat penting untuk iman kita. Kalau keyakinan kita cuman peristiwa Natal aja yang kita meriahkan, terus kita percaya kepada Yesus yang mati untuk tebus dosa kita, alangkah malangnya nasib kita, kata Rasul Paulus. Justru peristiwa kebangkitan dan kenaikannya itu membuktikan siapa dia. Itu penting. Makanya tadi Josephine sebagai worship leader ngajak kita tadi nyanyi lagu apa? Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Iya kan? Dia hidup dan berkuasa. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan selama kita di dunia, dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia minta kepada Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. Tunggu janji Bapa. Biasanya kalau gereja-gereja Pentakosta karismatik, sejak hari Kamis kemarin itu sudah hitungan hari, 10 hari kemudian 10 hari itu sudah doa puasa biasanya. Ambil waktu doa dan puasa. Untuk apa? Menantikan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi beda ya. Kalau Henok itu dikatakan apa? Diangkat. Kalau Yesus terangkat. Itu beda. Makna kata itu beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus terangkat ke sorga itu sangat luar biasa. Disitulah pembuktian bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saat dia naik ke sorga itulah dia membuktikan bahwa dia Allah di dalam kemuliaannya. Amin. Yang ketiga, dikatakan Yesus naik ke sorga itu dia memberkati. Coba kita lihat ya, peristiwa waktu Elia naik ke sorga, ya, terangkat ke sorga. Waktu dia diangkat ke sorga, Elisa kan minta pengurapan, minta berkat toh, betul tidak? Pengurapan, dia minta pengurapan itu artinya dia minta diberkati toh, betul nggak? Kok satu orang saja yang jawab? Dia minta pengurapan dari Elia, itu dia artinya dia minta diberkati kan, Elisa? Betul nggak? Supaya apa? Dia bisa melanjutkan tugas dan pelayanan yang sudah dilakukan Elia dan sudah diajarkan kepadanya sebagai muridnya. Betul tidak? Lalu Elia jawab apa? Kalau saudara baca di 2 raja-raja itu, Elia bilang apa sama Elisa? Jika engkau dapat menyaksikan saat aku diangkat ke sorga, engkau akan memilikinya. Dia bilang sama Elisa, kalau kau nanti bisa lihat aku diangkat ke sorga dengan kereta ini, kau dapat lihat itu, kau akan menerimanya. Artinya gini, Elia sadar betul berkat itu bukan darinya. Berkat itu datang dari Allah Yahweh, Allah semesta alam, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama kita sembah di dalam Yesus Kristus.
Tapi waktu Yesus naik ke sorga, waktu dia ngalamin kenaikan itu, dia kan mengangkat tangannya untuk memberkati. Peristiwa itu, Yesus naik ke sorga, ia memberkati itu atas dasar inisiatifnya, karena berkat memang berasal dari Yesus. Makanya Rasul Paulus di surat Efesus mengatakan, segala berkat di sorga disediakan Bapa melalui Yesus. Jadi saudara jangan anggap enteng nama Yesus. Halo? Di dalam namanya lah kita diberkati. Di dalam namanya lah kita diselamatkan. Pada peristiwa itulah dia membuktikan, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kuasa dan berkat bersumber, berasal dari dirinya. Saudara tidak bergairah dengar ini? Halo? Tampaknya wajah-wajahnya nggak bergairah. Pengennya lihat sesuatu yang wah, yang turun dari langit gitu. Enggak seperti itu. Ketika saudara sungguh-sungguh percaya apa yang sudah dibuat oleh Yesus atas hidupmu, di saat itulah kuasa dan berkat-Nya sedang tercurah dalam hidupmu. Makanya bagi saudara dan saya, seharusnya harta kita sesungguhnya yang tidak boleh pernah hilang dalam hidup kita adalah Kristus itu sendiri. Amin. Jangan pernah sampai hilang. Jangan sampai kita menjualnya kembali. Amsal katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya kembali. Banyak orang gara-gara pasangan hidupnya, calon pasangan hidupnya bukan orang percaya, atau karena jabatan, atau karena kedudukan, atau karena kekayaan, menjual Yesus. Hanya untuk kenikmatan dunia ini sementara. Ingat, harta kita yang kekal itu cuma satu, Kristus itu sendiri. Jangan pernah jual lagi. Jangan. Kau akan menyesal. Ya. Jadi siapa yang percaya peristiwa Yesus naik ke sorga adalah peristiwa bahwa kuasa dan berkat Tuhan tercurah atas kita. Amin. Tercurah. Dan yang terakhir, hal yang keempat yang perlu kita renungkan. Kemudian yang menarik itu adalah Yesus terangkat ke sorga dengan posisi tangan memberkati kan? Tangannya memberkati kan? Iya kan? Lalu apa yang dikatakan? Kan murid-murid kan pada ngelihat kan? Pada melongok semua kan? Ngelihat ke atas kan? Ngelihat Yesus pelan-pelan lama-lama menghilang kan? Di awan-awan. Lalu siapa yang muncul? Ada siapa yang muncul? Lukas kan menceritakan di bagian terakhir, pasal terakhir itu sampai batas itu. Di kitab Lukas, di Injil Lukas. Tapi kisah para rasul itu kan tulisan Lukas juga. Halo? Nah, apa yang dikatakan Lukas di ayat 11? Kisah Rasul 1 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Peristiwa dia naik, dia berkati kita dengan berkat dan kuasa. Saat ini kita sedang menantikan dia datang kembali. Dia datang dengan cara yang sama. Apa artinya?
Saya tutup di sini. Artinya berkat dan urapan Allah, urapan Tuhan atas kita murid-muridnya, atas kita anak-anaknya, itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Kekal. Tidakkah seharusnya kita bersuka cita apapun tantangan kita sebagai orang percaya menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya? Harusnya kita bersuka cita karena ada berkat yang kekal yang menyertai kita. Amin. Makanya waktu murid-muridnya menyaksikan Yesus pergi, nggak ada yang sedih. Nggak ada yang sedih. Dibilang mereka bersuka cita. Pagi hari ini saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk bersuka cita. Rejoice in the Lord of Jesus. Bersuka citalah. Yesus naik ke sorga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan banyak saksi, kita mempercayai Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada saksinya dia naik ke sorga. Dan dengan cara yang sama, ketika dia naik dan ketika dia turun, malaikat mengatakan, dia tetap memberkati kita, mengurapi kita, menjaga kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.